Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya bersama. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami akan membaca firman. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagi suami istri tentu menginginkan seorang anak, apalagi setelah lama berkeluarga mereka tidak punya anak, seperti halnya Abram dan Sarai. Jadi permasalahan mereka adalah mereka tidak mempunyai anak. Lalu Sarai mencari solusi, yaitu ia memberikan hambanya orang Mesir yang bernama Hagar kepada Abram untuk dijadikan istri dengan harapan nanti mereka mendapatkan anak dari hambanya Hagar. Akibatnya, setelah Hagar tahu ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya yang tidak dapat melahirkan anak. Dan saat itu Hagar merasa terhina dan menderita, serta melemparkan kesalahan kepada suaminya. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian Sarai menindas Hagar, lalu Hagar lari meninggalkannya. Tetapi penindasan ini tentu diketahui Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Allah juga yang tidak setuju dengan perbuatan Sarai. Allah juga menyatakan keadilannya kepada Hagar dan Ismail. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi persoalan hidup, permasalahan hidup, apapun itu juga, kita harus hati-hati di dalam mencari solusi terhadap permasalahan itu. Kalau kita baca pasal sebelumnya, Kejadian pasal 15, Allah telah memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Bahkan keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Suatu janji yang diberikan kepada Abraham. Namun, di dalam pasal 16, kita melihat bahwa
Sarai tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan. Dia mencari jalan pintas. Akibatnya, dia sendiri yang dipandang hina, dipandang rendah, dan kemudian dia melakukan kesalahan yang lain, yaitu menindas Hagar. Demikian juga dengan Abraham. Sekiranya Abraham menolak, tentu tidak akan terjadi peristiwa ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi permasalahan, hati-hati di dalam kita mengambil jalan penyelesaian. Kita perlu kembali lagi kepada iman, percaya kita kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Karena setiap jalan pintas yang kita ambil yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menanggung akibat dari keputusan yang kita ambil. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup dengan iman, walaupun di depan mata kita tidak melihat. Kita tetap percaya, walaupun kita tidak melihat. Itulah iman. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, pimpinlah supaya kami tetap beriman kepada Tuhan dan tidak mengambil jalan pintas, jalan singkat yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan kebenaran yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.